Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila, kelas 1 KS1 Kampus Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan serta mempresentasikan hasil diskusi, yaitu tentang materi Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Pertama saya Azhara Adelia Putri. Saya Bagas Prasetyo. Saya Beliana Majid Divansa. Saya ada Fakbar Pratama. Saya Dimas Wahyu Hidayat. Satu, Kerajaan Sriwijaya. Bermula pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kepung Kota Kapur, Desa Penangan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuo, yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanansa. Menurut prasasti Kedukan Bukit, Sri Jayanansa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dalam perjalanannya. Ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan Sri Jayanansa melakukan pada awal berdiri Sriwijaya melakukan enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Masa keemasan. Poin pertama, mencapai masa keemasan pada abad ke-9 ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa pada abad ke-9 Masehi. Pada dasarnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintahan Sri Marawijaya. Hal ini didasarkan pada Kerajaan Sriwijaya yang disibukkan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan melawan Kerajaan Kola atau India pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi, hingga Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Kedua, menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara Barat. Pertama, Bangka dan Lampung, negeri pertama yang menjadi incaran Sriwijaya adalah yang lokasinya cukup dekat dari ibu kota dan strategis, di sekitar Selat Malaka dan Laut Jawa, yaitu Bangka dan Lampung. Bukti bahwa Bangka dan Lampung pernah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya diperkuat dengan temuan prasasti-prasasti persumpahan di daerah tersebut. Yang kedua ada Malayu dan Minanga. Tentara Sriwijaya kemudian bergerak ke utara untuk menaklukkan negeri Malayu atau Jambi. Hal ini dibuktikan dengan prasasti Karangberahi dan pernyataan Itsing. Penaklukan Malayu diperkirakan terjadi sebelum tahun 682. Sebab pada waktu itu Sriwijaya telah menaklukkan Minanga atau Binanga, sebagaimana tercantum dalam prasasti Kedukan Bukit. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Dapunta Hyang terlepas dari Minanga dengan diikuti 20.000 bala tentara. Selanjutnya ada Kedah. Armada Sriwijaya kemudian menyeberangi Selat Malaka untuk menduduki daerah Semenanjung Malaka. Sasaran utamanya adalah negeri Kedah yang menjadi tempat persinggahan pertama kapal-kapal dari Samudra Hindia. Lalu ada juga Thailand Selatan. Ekspansi kerajaan Sriwijaya juga sampai ke daerah Muang Thai Selatan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan prasasti Sriwijaya di daerah Ligor, Sitamarat, yang isinya menguraikan tentang pembangunan Setya oleh Raja Sriwijaya. Selanjutnya ada menjadi pusat agama Buddha. Kerajaan ini juga pernah menjadi pusat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta di wilayah Nusantara pada abad 7 Masehi. Dari abad ke-7 hingga permulaan abad ke-11 Masehi, Kedatuan Sriwijaya merupakan pusat pengajaran agama Buddha. Di tempat ini, ada seorang biksu yang dikenal berpengetahuan luas bernama Dharma Kirti. Demikian terkenalnya sampai-sampai biksu dari daerah jauh pun datang ke Sriwijaya untuk belajar pada Dharma Kirti.
Para biksu yang datang ke Sriwijaya ada yang tinggal untuk waktu lama untuk memperdalam ilmu agama. Selanjutnya, ada memiliki kemampuan maritim yang tinggi. Armada lautnya dapat mengarungi samudera dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara. Kerajaan ini juga memproduksi berbagai komoditas perdagangan seperti emas, perak, perunggu, kain, rempah-rempah, kayu, dan juga cendana. Yang terakhir ada memiliki sistem administrasi dan pemerintahan yang baik. Kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem kedatuan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal ini. Menurut Pradani, dalam buku Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dalam hukum Indonesia kini, salah satu aspek yang kuat di Kerajaan Sriwijaya adalah kemaritimannya. Secara umum, berikut beberapa alasan mengapa Kerajaan Sriwijaya menganut sistem kesatuan. Satu, sistem pemerintah yang dianut oleh Kerajaan Sriwijaya tidak sekuat kerajaan lainnya. Dua, Kerajaan Sriwijaya fokus pada bidang perdagangan dan jaringannya. Terakhir, Sriwijaya disebut kesatuan karena adanya proses penyebaran agama Buddha yang kuat di Indonesia hingga ke Asia Tenggara. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola, India Selatan pada abad ke-11. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Sringgasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Yang kedua ada Kerajaan Majapahit. Jadi awal berdirinya Kerajaan Majapahit dibagi menjadi dua poin penting. Yang pertama itu bermula dari kisah mengenai Raja Kartanegara yang memimpin Kerajaan Singasari, salah satu kerajaan terkuat di Jawa pada saat itu. Jadi pada saat itu Singasari dipimpin oleh raja yang bernama Kartanegara pada abad ke-13. Kartanegara adalah seorang raja yang sangat ambisius. Yang poin kedua itu ada berdirinya Majapahit karena mengalahkan Kerajaan Singasari. Jadi ada seorang yang bernama Raden Wijaya yang pada awalnya dikenal sebagai Raden Wijaya adalah seorang bangsawan yang melarikan diri dari dari Singasari. Setelah perselisihan dengan Kartanegara, ia melarikan diri ke Mojokerto dan kemudian menjalin hubungan dengan pasukan Mongol yang berada di Mempel. Terus kerjasama yang dilakukan Raden Wijaya dan pasukan Mongol itu bertujuan untuk menggulingkan Kartanegara dan Kerajaan Singasari. Pasukan Mongol ini membantu Raden Wijaya dalam menyerang Singasari. Terus dengan bantuan pasukan Mongol dan sekutunya, Raden Wijaya berhasil merebut ibu kota Singasari pada tahun 1293 dan mengakhiri pemerintahan Kartanegara. Hal ini mengakhiri masa pemerintahan Singasari. Dan setelah mengalahkan Singasari, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada 1293 Masehi. Ia memilih gelar Kertajasa Jayawardana sebagai raja pertama di Majapahit pada saat itu. Selanjutnya masa kemasan pada Kerajaan Majapahit. Poin pertama, Hayam Wuruk, anak dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi, naik tahta pada usia 16 tahun. Bermula dari Hayam Wuruk yang merupakan putra pasangan Tribhuwana Tunggadewi yang merupakan penguasa ketiga Majapahit, sekaligus putri Raden Wijaya diangkat menjadi raja yang tergolong masih sangat muda, yakni pada usia 16 tahun. Hayam Wuruk dilahirkan pada tahun 1334 dan menurut kitab Kakawin Nagara Kretagama atau Desa Warnana, peristiwa kelahirannya ditandai dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan letusan Gunung Kelut. Pada tahun itu pula Gajah Mada mengucapkan sumpah lapanya. Lalu pada tahun 1350, Hayam Wuruk naik tahta dalam usia yang relatif muda, yakni 16 tahun, menggantikan ibundanya Tribhuwana Tunggadewi yang sebenarnya beliau memerintahkan Majapahit mewakili ibunya Gayatri Rajapatni yang memilih menjalani hidup sebagai biksuni. Ketika Gayatri meninggal, Tribhuwana menyatakan tidak lagi berkuasa dan menyerahkan kekuasaannya pada Hayam Wuruk. Kemudian tak lama Hayam Wuruk mendapatkan gelar Abhiseka Sri Raja Senagara. Gelar itu muncul setelah dinobatkan sebagai Yuwa Raja di Kahuripan dan gelar tersebut tetap digunakan sampai akhir hidupnya. Konon nama gelar tersebut sering dipersatukan dengan nama Garpopati Dia Hayam Wuruk
Penggabungan nama Abhiseka dengan nama Garbopati adalah peristiwa biasa dalam masyarakat Majapahit, bahkan juga dalam masyarakat Jawa hingga zaman sekarang. Lalu poin kedua, bersama Hayam Wuruk, Majapahit berhasil berekspansi keluar Nusantara. Masa pemerintahan Hayam Wuruk yang maju tak lepas dari Majapahit andalannya, yakni Gajah Mada yang pekerja keras dan ambisius. Kondisi masyarakat yang sejahtera, tata pemerintahan dengan sistem kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan perdagangan yang luas, serta berkembangnya seni budaya dan karya sastra merupakan hal-hal yang menjadi indikator kejayaan Majapahit. Selain itu, dengan strategi dan kekuatan militer, Majapahit mampu menstabilkan wilayah dan perluas wilayahnya. Hampir seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan dengan panji-panji kerajaan Majapahit. Bahkan pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai keluar Nusantara seperti Filipina, Singapura, dan Brunei. Lalu poin yang ketiga, Sumpah Palapa yang dibuat oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa atau Amukti Palapa adalah sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada tahun 1331 Masehi ketika ia dilantik menjadi patih kerajaan Majapahit. Sumpah ini memiliki makna bahwa Gajah Mada bersumpah untuk tidak akan makan palapa yang semacam jenis rempah-rempah yang manis dan juga tidak bersenang-senang atau beristirahat sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah Palapa ini dianggap sebagai sumpah yang sangat penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah ini diucapkan sebagai bentuk tekad dan semangat Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Bahkan dalam sumpah tersebut, Gajah Mada menyebutkan daerah-daerah yang harus dikuasai oleh Majapahit, seperti Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Sumpah Palapa ini menjadi semacam manifesto politik yang memperlihatkan tekad dan semangat Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Lalu poin yang keempat, realisasi dari Sumpah Palapa. Sesuai isinya, Sumpah Palapa ini membawa pengaruh positif pada kerajaan Majapahit dengan realisasi yang membuat wilayah kekuasaan Majapahit meluas dan menjadi simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, dalam pelaksanaannya, sumpah tersebut mendapat dukungan dari beberapa tokoh seperti Aditya Warman dan Laksamana Nala. Dengan pengaruh kekuatan dan kerjasama yang dibangun, buat ekspansi lebih mudah. Maka dari itu, Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil mengambil alih banyak wilayah Nusantara melalui panji-panji kerajaan Majapahit. Bahkan Gajah Mada berhasil menaklukkan beberapa daerah yang disebutkan dalam sumpah tersebut, seperti Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Palembang, Tumasik, Bali, dan Sunda. Namun terdapat beberapa daerah yang tidak berhasil dikuasai oleh Majapahit seperti Kerajaan Sunda dan Kerajaan Malaka. Tragedi inilah yang menandai kegagalan Gajah Mada dalam memenuhi Sumpah Palapa yang diikrarkannya. Lalu poin yang kelima, perekonomian yang sangat kuat hingga dikenal sebagai pusat perdagangan penting di wilayah Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada memiliki perekonomian yang sangat kuat dan dikenal sebagai pusat perdagangan penting di wilayah Asia Tenggara. Terdapat beberapa faktor penting yang membuat perekonomian Majapahit sangat kuat. Di antaranya, yang pertama, kecanggihan maritim. Majapahit memiliki kekuatan maritim yang sangat kuat sehingga memudahkan perdagangan dengan negara-negara tetangga. Lalu yang kedua, komoditas ekspor, yang dimana Majapahit memiliki komoditas ekspor yang melimpah seperti lada, garam, dan lengkeng. Lalu yang ketiga, pusat perdagangan. Majapahit menjadi pusat perdagangan penting di wilayah Asia Tenggara. Lalu yang keempat, kebijakan perdagangan. Majapahit memiliki kebijakan perdagangan yang menguntungkan seperti bea cukai yang rendah. Lalu yang terakhir, kepemimpinan yang pandai diplomasi, yakni Hayam Wuruk yang dikenal sebagai raja yang pandai diplomasi dan berhasil menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga seperti Cina. Maka dari itu, dengan faktor-faktor yang sangat mendukung tadi, tak heran kerajaan Majapahit terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk memiliki perekonomian yang sangat unggul. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit terjadi pada abad ke-16 sebagai hasil dari serangkaian invasi dan pengaruh luar, termasuk datangnya bangsa-bangsa Eropa ke wilayah tersebut. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keruntuhan Majapahit. Yang pertama ada serangan Mongol. Pada awal abad ke-13, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan mencoba melakukan Jawa. Meskipun invasi ini tidak berhasil, namun membuat Majapahit melemah secara ekonomi dan militer. Yang kedua ada ketidakstabilan politik. Terjadi konflik internal dan persaingan kekuasaan di antara bangsawan-bangsawan Majapahit. Ini melemahkan kesatuan dalam kerajaan dan mengurangi efektivitas pemerintahan. Yang ketiga ada invasi Islam. Agama mulai masuk Jawa pada abad ke-13 melalui perdagangan dengan pedagang Arab. Pengaruh Islam tumbuh dan mengubah beberapa kerajaan di Jawa, mengurangi pengaruh agama Hindu Buddha Majapahit. Yang keempat ada ekspansi Portugis.
Pada akhir abad ke-15, bangsa Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah di sekitar Indonesia. Kedatangan mereka membuka Jawa untuk pengaruh Eropa yang lebih besar, mengunjang struktur politik dan ekonomi yang sudah ada. Yang kelima ada pemberontakan. Terjadi pemberontakan dan ketidakpuasan di antara rakyat terhadap pemerintahan Majapahit yang korup dan tidak efisien. Pemberontakan-pemberontakan ini melemahkan kekuatan kerajaan. Yang terakhir ada perdagangan. Perubahan jalur perdagangan dunia mengurangi kepentingan kerajaan-kerajaan pelaut di Nusantara, termasuk Majapahit. Hal ini mereduksi pendapatan yang vital bagi keberlanjutan kerajaan. Sekian presentasi serta pemaparan materi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Jikalau ada kritik maupun saran, boleh banget ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.